Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan hadirin termasuk ibu-ibu sekalian yang di belakang, ini pertemuan perdana saya ngaji di sini dan direkam. Biasanya tidak direkam, ini direkam. Nah, sekalian, pertemuan pertama ini saya ingin mengajak jenengan semua untuk membahas salah satu persoalan yang paling kompleks dan paling misterius di dalam kehidupan ini, di dalam agama ini. Yang paling misterius. Tapi ini penting, harus dipecahkan dan harus dimengerti. Sebab kalau enggak ngerti ini, rusak kehidupan itu, Pak. Rusak kehidupan itu. Yakni persoalan ruhiyah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, menjadi mukmin, menjadi muslim, itu enggak boleh muslim yang zahir saja. Zahir. Kelihatannya muslim, kelihatan muslim. Tapi batinnya enggak muslim, enggak boleh. Enggak boleh. Iman muslim itu muslim zahiran wa batinan. Zahirnya muslim, batinnya juga muslim. Banyak nanti kita akan mendapati ceramah-ceramah agama itu atau pengajaran agama di masyarakat kita itu sebatas sesuatu yang sifatnya zahir. Tidak boleh, Pak. Justru yang batin ini harus diketahui. Betul. Ibadah kita itu, Pak, hanya akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Iya kan, Pak? Dua syarat. Satu apa? Yang pertama apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah itu. Pertama ikhlas. Ikhlas itu kira-kira ini aspek zahir apa aspek batin, Pak? Saya tanya, Pak. Aspek apa, Pak? Hati. Masalah hati. Masalah ruh. Masalah yang ada di dalam diri kita itu. Apa itu ikhlas itu, Pak? Ustaz, ikhlas itu, Pak, itu perkara yang sangat pelik. Imam Ghazali, nanti saya bawain kitab, ada kitab kecil Imam Ghazali itu. Setan itu, Pak, setan setelah dia diusir oleh Allah dari surga karena apa? Dia melakukan pelanggaran, yakni dia tidak mau sujud memberi penghormatan kepada Adam. Diusir, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Lalu dia minta penangguhan, iya. Minta penangguhan. Lalu dia mengajukan penangguhan itu kepada Allah. Ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hidupku ini sampai hari berbangkit. Itu zamannya Nabi Adam, Pak. Sampai sekarang kira-kira masih hidup, Pak? Masih hidup. Coba, ya enggak tuh. Terus apa dia janjikan? La uhyannahum ajmain. Anak Adam itu akan disesatkan semuanya oleh iblis. Ammala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Akan didatangi oleh iblis itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping kanan, dari samping kiri.
sampai tidak didapati semua anak Adam itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersesat jalannya. Imam Ghazali di kitab namanya Minhajul Abidin itu ada 7 langkah yang dilakukan oleh iblis. Hanya orang pada langkah pertama saja itu sudah tebas, Pak. Dengan iblis ini langkah pertama itu sudah apa? Sudah kalah. Apa? Iblis merintangi jalan anak Adam untuk tidak mau taat, untuk tidak mau taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gampangnya sholat itu loh, dengaran azan tuh Pak. Masyarakat SPR apa gitu? Apa gitu ini perumahan Marina, masyarakat Marina ini ono azan coba. Ada berapa kakak di sini azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Ayo kita menuju salat. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Berapa di antara tadi berapa baris yang datang, Pak? Langkah pertama iblis. Kamu sibuk, kamu masih muda, tidak usah datang ke masjid. Iya loh, sibuk. Atau mungkin yang sudah pensiun biasain lungo masjid. Alhamdulillah atas rahmatnya Allah, tidak pensiun rahmat Allah bisa mengatasi gangguan iblis ini, Pak. Tapi yang kedua, kadang-kadang kita kalah. Azan. Ya, Mbak ya. Azan. Yang kedua itu langkahnya, Pak. Yang kedua langkahnya dari Imam Ghazali itu menunda taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan yang punya utang di bank sekarang segera dilunasi. Jangan sampai jenengan meninggal dalam keadaan melakukan keharaman kepada Allah, kena dosanya riba, segera dilunasi, Pak. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Menunda. Ijek apa? Cek azan. Azan mas mari, Pak. Jadi tunda. Cek komat. Gitu ya, Pak. Imamnya biasanya suwi. Komat engko panas mari komat. Yang kedua, menunda. Yang ketiga, kalau ini berhasil kita atasi, tidak, aku akan bersegera menuju ampunannya Allah, menuju perintahnya Allah. Kita berhasil, Pak. Isek ketiga itu adalah cepat-cepat melaksanakan perintah dengan cepat-cepat. Misalnya sholat, ojo rodok suwi sholatmu, bacaane sing pendek-pendek ae, rukuke cepet ae, sujudi cepet ae gitu. Dilaksanakan secara ceroboh, tidak khusyuk sholatnya. Ini contoh di dalam persoalan sholat. Ketika banyak orang kalau tidak kena ke satu, kena kedua, kena ketiga. Iya, Pak. Kita itu loh, kita. Saya termasuk itu. Kalau ngimami maghrib itu, Pak, ngimami minimal bacaannya surat, kalau di juz 30 itu mulai ad-duha sampai dengan an-nas. Ad-duha sampai an-nas itu paling banyak itu adalah surat surat Iqra, itu surat Al-Alaq, itu 19 ayat. Jadi maksimal 19 ayat maghrib itu. Paling sedikit ya 3 ayat surat Al-Kautsar atau surat itu surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, atau idza jaa nasrullahi wal fath, itu 3 ayat itu. Ya. Kalau nanti sholat Isya mulai surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Kalau jenengan jadi imam, kalau nanti sholat subuh itu mulai Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf itu
sampai dengan Al-Mursalat. Al-Mursalat akhir juz 29. Itu parameter sholatnya Rasulullah kalau jadi imam. Saya teruskan Pak, itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, ini fisik. Nah, yang keempat, kelima, ini sifatnya rohani. Kalau dia berhasil mengatasi yang ketiga, iblis bisikkan, sholato sing tenang, sing khusyuk. Ono koncomu nak mburi. Ono apa iki? Mertuamu di belakang. Ono ini tetanggamu, ono macam-macam. Intinya iblis meridu kita untuk tidak apa? Ikhlas. Kita terkena namanya apa? Ria. Keempat kena ria. Loh Pak, coba yang ini saya pertemuan pertama mau cerita ini dulu, bahas ini. Masalah ikhlas ini masalah ruhiyah. Harus kita tahu, ini kita beribadah kepada Allah, termasuk ngaji ini semuanya saya ngisi kayak begini ini. Tidak lain saya ingin ngajak jenengan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kena yang keempat, enggak. Quran itu mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Saya harus menjadi ikhlas. Kita bisa mengatasi. Iblis bilang lagi Pak, iyo konsing ikhlas. Konsing ikhlas. Kau memang hebat. Kamu sudah hebat. Bisa sholat datang tepat waktu lima waktu di sholat. Bahkan kamu bisa sholat subuh. Bahkan kamu bisa sholat lain. Lalu kita bangga kepada diri kita. Bisa melakukan amal ini, melakukan amal itu. Jadilah kita kenapa Pak? Kenapa Pak? Ujub. Ujub. Yang kelima ini Bapak sekalian, supaya jenengan nanti bulan depan hadir ya. Nanti yang ke berapa? 6 ke 7 saya cerita gimana. Saya mau membawakan materi saya. Ini materi saya adalah tentang kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diminta jangan sekedar zahirmu yang beriman, menyatakan lisanmu kepada orang, tetapi juga masalah batin, masalah ruhiyah. Bapak sekalian, ini masalah yang sulit. Dan ini diceritakan oleh Quran Pak. Salah satu persoalan yang sulit di dalam agama ini adalah Pak, adalah masalah yang gaib. Benar enggak sih agama iki? Benar enggak sih Rasulullah itu? Benar enggak ono malaikat, ono surga, ono neraka? Benar enggak ada Allah itu? Nah masalahnya, selama kita ini masih hidup Pak, selama kita ini masih hidup, kita ini Pak ya, kita ini kita mengimani kita ini punya fisik seperti ini. Tapi dalam diri kita ini ada aspek namanya ruhani, yakni yang disebut di dalam Quran itu namanya ruh. Terus apa ruh itu Pak? Itu Pak, selama berabad-abad sampai dengan masa Rasulullah, orang kafir terus bertanya. Semenjak zamannya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ditanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Terusnya gimana Pak? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masalah ini misteri. Hanya ada di urusannya Allah. Rasulullah ketika ditanya ini Pak, oleh orang yang bertanya ini adalah utusannya Yahudi. Orang yang bertanya masalah ini Pak, diutus oleh orang Yahudi. Orang kafir Mekah itu tanya, agama yang bagus itu agamanya kamu apa agamanya Muhammad atau agama kami? Oh agama kamu yang bagus. Yahudi tuh ya ini kayak gitu.
Terus ngene ae. Singkat cerita, itu Nabi Muhammad itu kalau dia benar seorang nabi, kamu nanti tanya 3 pertanyaan. Satu, tanya Nabi itu tentang ruh itu apa. 2, nanti tanya kepada Nabi Muhammad itu siapa 7 pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi. Terus 7 sleepers kalau dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, tolong tanya siapa Zulkarnain itu. Pak, Rasulullah ditanya 3 pertanyaan itu enggak bisa. Baik, saya menunggu wahyu dari Allah. Nanti kalau saya sudah dapat, nanti akan saya jawab. Sampai berhari-hari orang kafir Quraisy itu senang berharap benar Nabi Muhammad ini bukan utusan karena tidak bisa menjawab. Kalau dia bisa menjawab, maka dia benar utusan, kata Yahudi itu. Baru turun menjawab 3 pertanyaan ini. Satu di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat nomor 17. Yang kedua di surat Al-Kahfi. Urut surat nomor 17 itu Al-Isra, 18 itu surat Al-Kahfi. Itu pertama menceritakan tentang 7 pemuda, yang terakhir cerita tentang Zulkarnain. Nah wis, jadi ini masalah rahasia. Nah cuman orang kafir Pak, terutama orang ateis, belas gak percaya manusia itu, kita ini punya aspek rohani, belas gak percaya. Terus apa yang mereka percaya orang ateis itu? Hidup ini ya sudah begini saja, proses evolusi. Nanti setelah mati ya wis mati, masuk tanah, kembali ke tanah, jadi tanah kembali gitu. Makanya Allah ceritakan di surat misalnya Al-Jasiyah itu, wa ma yuhlikuna illa dahr, itu orang ateis. Nah kalau orang yang beriman kepada Allah enggak, kita ini punya aspek rohani. Apa tak masalah ruh ya ini, masalah ruh itu Pak. Ini loh, saya ingin ngajak jenengan ngaji masalah ini supaya jenengan tahu. Ketika Pak, nanti saya kasih pertanyaan jawab nanti soal untuk jenengan tanya ya Pak ya. Ketika kita ini semua di rahim ibu kita masing-masing, pada bulan keberapa kita itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Pak, pada bulan keberapa? Iya, pada 40 hari yang ketiga. Berarti berapa hari Pak itu? 120 hari. Itu menurut hadis riwayat Imam Muslim Pak. 120 hari. Itu Allah kemudian meniupkan ruh kita ke ibu kita masing-masing itu. Tetapi dalam Quran Pak, itu ada kisah bahwa sebelum Allah itu melahirkan kita semuanya di alam dunia ini, seluruh ruh yang akan lahir ke dunia ini diceritakan oleh Allah di surat surat Al-A'raf, itu dikumpulkan. Lalu semua ruh ini ditanya masing-masing oleh Allah. Ya, di surat Al-A'raf ayatnya, insya Allah ayatnya itu adalah 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ya kan? Bukankah aku ini, kata Allah kepada kita semuanya, Tuhan kalian? Kita menjawab apa Pak? Qalu bala. Ruh semua itu menjawab, benar wahai Allah, engkau adalah Tuhanku. Syahidna, aku menjadi saksi, aku menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamati in kunna an hadza ghafilin, supaya manusia itu tidak punya alibi lagi kelak ketika bertemu dengan Allah, bahwa dulu dia ruhnya itu bersaksi di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Boyo jebul kemudian kita masuk ke dunia ini,
Kalau Indonesia 85%, Pak. Dunia ini secara umum ada 8 miliar, cuman 2 miliar kira-kira manusia yang mengatakan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara kita seiman seluruh dunia ini ya Pak. Statistik dunia itu kira-kira hanya 2%. Kebanyakan adalah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah, Pak. Kita ini jauh dengan jaraknya Mekah Madinah tempat lahir dan Rasulullah meninggal itu loh. Kita hanya dengar-dengar lalu diajari oleh ustadz kayak saya sekarang ini ngajarin jenengan. Masya Allah, ini adalah karunia yang besar, Pak. Ayo kita syukuri. Nah terus setelah itu kita tahu gitu terus kenapa, Pak? Nah makanya Pak, kita ketika kita sudah beriman, sudah muslim begini ini, ojo sampai kita ini kemudian menjadi orang zalim. Jangan sampai kita ini kemudian menjadi orang fasik. Istilah Quran itu Pak ya, Quran itu ya muslim, mukmin. Oke, kita ini muslim, mukmin sudah. Selebihnya adalah orang fasik, orang zalim, terus orang kafir. Yang paling tinggi itu orang kafir. Lalu ada yang lebih tinggi lagi dari orang kafir itu adalah orang munafik. Orang ya? Di zaman kita sekarang hidup ini, Pak, betapa banyak kita jumpai. Dia kalau jelas zalim jelas, fasik ini jelas, kafir ini jelas. Kalau munafik ini gak jelas, Pak. Bisa jadi dia sholat bersama kita. Bisa jadi, Pak. Kalau kumpul bersama kita ngomongnya enak, Pak. Oh ya, gini. Tapi kalau sudah berpisah dari kita, memukul kita, ojo jamaah nak. Apa ini? Jadi jenis jangan ojo jamaah. Iku angke ustad radikal. Ustad gini udah gini. Dia menimbulkan tidak mengajak bersatu kaum muslimin, tapi kemudian memunculkan permusuhan, memunculkan kemudian untuk firaq, untuk berpecah belah. Bapak sekalian, apa contohnya tadi ya? Coba jenengan Indonesia ini kado, Pak. Indonesia ini tidak karu-karuan hari ini, Pak. Akibat salah memimpin, akibat memilih seorang pemimpin yang salah dan dibiarkan. Itu dibiarkan. Ini pemimpin ini bilang akan bikin sebuah ibu kota. Nanti saya akan bikin ibu kota, nggak akan memakai uangnya APBN. Tenang saja, saya akan mengundang seluruh investor di dunia ini akan undang. Lalu cerita, oh investor sudah oversubscribe, sudah banyak dari ini dari itu sampai over, sampai apa istilah over itu Pak ya? Ternyata apa? Bodong, ini ngomong. Ini ada DPR, gak ngomong DPR, MPR gak ngomong, ulama gak berani ngomong. Ini pemimpin gak salah ini Pak. Nah ini masyarakat muslim. Coba masyarakat kafir Amerika, pemimpinnya kayak memata-matai apa ini? Memata-matai warga negaranya. Ada kasus namanya Watergate. Itu Presiden Nixon. Bablas Pak, dia diimpeach oleh negaranya karena dia berdusta. Ngomong nggak bener di depan publik, di depan masyarakat. Berapa kali? Nggak banyak dalam kesempatan.
sudah terbukti oleh pengadilan jelas dia berdusta, diimpeach oleh negara Amerika. Yang paling dekat itu yang kasusnya seksual itu siapa? Bill Clinton. Dia kena kasus gara-gara juga berdusta, dia melakukan saksi yang tidak benar, kesaksian yang tidak benar, berarti berdusta. Nggak terima masyarakat Amerika pemimpinnya kayak begitu. Lah kita Pak, makanya saya mau mengatakan Islam itu Pak ya, Islam itu memang ada urusan zahir seperti ini, ada urusan batin. Mengurus urusan dunia ini ya Islam, nanti mengurus urusan akhirat itu ya Islam, tidak dibeda-bedakan. Bapak sekalian, jadi karena ini pembahasan yang insya Allah nanti akan berlanjut tentang bagaimana supaya kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang membedakan rohani seorang mukmin dan seorang kafir itu adalah dalam hal, kemudian para ulama menyimpulkan, ruhi, yaitu kesimpulan para ulama itu adalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, idrok silah billah, yang tidak boleh putus. Idrok silah billah, yang tidak boleh putus. Maksudnya tidak boleh putus apa tak? Gak boleh kemudian kita ini seperti on off, waktu di masjid kita on, iman kita ini kita on, waktu di luar masjid kita off, maksiat, terus korupsi, terus tadi kayak pemimpin yang saya ceritakan berdusta, sampai kemudian dia repot sendiri, itu enggak tahu itu ijazahnya itu bener apa enggak. Ini ramai sekalian. Oke Pak, sampai di sini saya ngasih kesempatan jenengan untuk tanya. Saya kadang-kadang itu bingung ngasih apa. Yang paling bagus itu tanya jawab. Ayo siapa ngacung, silakan tanya. Monggo. Saya jam berapa? 3:06. Hari 4. Ayo aja 5 menit, 10 menit. Ayo. Monggo. Pak Rahman, ayo tanya. Ustaz izin, monggo Ustaz. Tanya Ustaz. Pak Suki, ayo tanya. Ini Pak. Nabi dalam sebuah hadis Bukhari Pak, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhilah tentang masalah dusta. Sebentar Pak, jenengan saya sampaikan di surat Al-Ahzab itu iman itu Pak. Allah jelaskan surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sadiqina was-sadiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Salah satu karakter orang beriman itu adalah menjadi orang yang jujur. Quran itu Pak, Quran. Itu karakter orang beriman sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Kalau sebagai pemimpin apalagi, gitu mikirnya Pak. Pemimpin sama sekali tidak boleh berdusta, tidak boleh. Loh kenapa? Loh iya dia seorang pemimpin. Jangan lihat salah satu kriteria pemimpin dalam Islam. Sebutkan Pak, seperti
para nabi, para rasul itu memiliki karakter ini. 1, siddiq. 2, amanah. 3, tabligh. 4, fatona. Nomor 1 apa, Pak? Siddiq, jujur. Jujur, Pak, orang itu. Jujur itu sederhana dan sebuah kebenaran. Jujur itu. Jujur itu zahiron wabatinan. Loh, memang ajaran syariat Islam itu begitu, Pak. Seperti kita takwa, Pak. Takwa ini loh, Pak. Takwa itu khutbah Jumat itu loh, kita semua khutbah Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa itu, Pak, jere Imam Ghazali itu 3. 1, al-khosyah, takut kepada Allah. Dalamnya ini secara batin takut kepada Allah. Terus fisiknya taat, fisik zahir taat kepada Allah. Jadi batinan zahiran, balik lagi ketiga, batinan lagi, tanzihul qulub, membersihkan hati orang yang taat. Persoalan Indonesia 10 tahun ini, Pak, dan sampai hari ini, Masya Allah, kerusakannya itu sangat masif. Karena pertanyaannya Pak Sugi ini, pemimpinnya tidak jujur. Para aparatnya ini tidak jujur. Wis, jenengan lihat kasus Bapak polisi itu, saya kadang-kadang ya bicara nih memperbaiki ini. Harus dipotong generasinya 2 generasi kayaknya itu. Ya kasus Sambo itu loh hampir gak kuat. Seandainya keluarga yang meninggal ini, siapa namanya dulu itu, Yosua atau siapa itu nggak memaksa untuk ngelihat anaknya jenazahnya kayak apa. Coba, nggak cuman itu, kasus-kasus yang lain. Saya yakin nih, Pak, saya punya perasaan yakin, kasus masalah ijazah ini, Pak, lebih ngeri dari kasusnya Sambo. Lebih ngeri dari kasusnya Sambo. Karena ini institusi pendidikan. Seorang yang memiliki integritas kayak saya ini, ngajari sesuatu. Ustadz Husin, Pak Dr. Husin ini di ITS, seandainya gitu. Terus berani bermain-main dengan masalah integritas kejujuran ini. Akademik. Ini berani bermain-main. Rusak, Pak. Rusak. Coba kalau udah. Saya punya sebetulnya punya nasihat ke Pak, di Jogja itu kan wilayahnya Jogja, di wilayah itu. Itu siapa, Raja Jogja itu, suruh aja ngomong. Karena dulu UGM itu ada kontribusinya Raja Jogja. Jangan sampai dirusak oleh begitu. Integritas harus ditegakkan. Sudah, kalau itu pemimpin Bapak itu kalau ada salah, minta maaf ke bangsa Indonesia ini. Selesai, Pak. Bangsa Indonesia ini pemaaf. Ya enggak, Pak, ya? Pemaaf. Daripada nanti akan terus ini menjadi masalah di kemudian hari. Tapi saya yakin enggak akan terjadi, karena begitu banyak persoalan Indonesia ini kita melihat akan menjadi misteri. Kita ini membahas masalah misteri ruh. Tapi negeri kita ini misteri. Jenengan yang lahir tahun sebelum 65. Masalah 65 saya ini lahir tahun 70-an, Pak, ya. 70. Itu sampai sekarang belajar besi asline G30 SD. Misteri. Ya sih asline BLBI zamane Pak SBY. Misteri. Gak mau ngungkap secara jujur. Coba lihat Amerika, Pak. Amerika itu. Belajar coba negara kafir ini. Ketika zamannya, saya mengikuti itu, Pak, berita itu. Zamannya Obama dulu. Obama itu diisukan, Pak, setelah terpilih dalam kampanye Presiden Amerika itu.
diisukan dia bukan lahir di Amerika. Karena dia masa kecilnya ada di Jakarta. Sekolah pernah di Jakarta. Ada lagi yang mengisukan ini, gak mengisukan ini. Amerika itu Pak. Obama, dia tampil ke publik. Silakan saya punya birth certificate. Birth certificate itu sertifikat kelahiran. Kalau kita itu apa namanya? Akte. Silakan ini aktenya dibuat tahun sekian, silakan otoritas instansi yang silakan periksa. Diperiksa benar ini dokumen asli. Dia lahir di negara bagian mana itu? Kalau nggak salah Hawaii beliau. Negara Hawaii. Jelas lalu termasuk Presiden Trump waktu itu sudah diem, masyarakat Amerika tidak mempersoalkan. Lho saiki lho Indonesia koyok ngene gonjang ganjingnya. Sopo sih nggak ngomong takmir masjid sih nggak ngomong masalah ijazah mantan pemimpin kita itu. Ini koyok ngono ya opo gitu loh. Kan ya Allah, ini masalah tadi sedih. Apalagi masalah amanah. Apalagi masalah tabligh ini nggak mampu, ditambah masalah fatona cerdas pinter. Ya Pak sekalian, jangan sampai terulang. Jenengan termasuk yang sebagai enggak tahu jenengan ini afiliasi politiknya di mana saya enggak tahu, tapi kalau memilih seorang pemimpin lalu lihat 4 kriteria itu. Itu jawabannya Pak. Ada lagi? Oh, jawaban apakah tadi menggugurkan iman? Enggak. Cuman itu berdosa. Dan itu salah satu dosa besar. Itu berdusta itu. Ya. Bukan remeh berdusta itu, enggak boleh Pak. Kecuali berdustanya orang yang mendamaikan. Yang sedang berkelahi, ini kecuali di dalam hukum syariat, ya. Hukum syariat. Gitu Pak Sugi. Silakan ada yang lain? Oh ya Pak, monggo. Itu Pak. Jadi sebetulnya kalau dalam mekanisme Islam kita menasihati secara baik. Dalam mekanisme Islam itu Pak. Khalifah tidak mungkin berdusta, tidak mungkin. Amir, khalifah itu di peringkat dunia, kayak sekarang hari ini dunia ini dipimpin, kalau Nasrani dipimpin oleh Paus, dan itu terjadi Pak, dan itu bisa. Maka jenengan nggak boleh anti atau nggak boleh nyinyir kepada sistem Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah Pak. Quran itu di surat An-Nur ayat 55, nggak boleh. Jenengan akan dicap oleh Allah sebagai orang fasik kalau jenengan nentang sistem yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Ya wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Sering saya ngingatkin saudara saya itu. Ada orang yang bicara tentang khilafah. Oh, khilafah zaman dulu. Wis gak ono saiki. Itu zaman dulu apa sih kok misalnya? Dunia ini Pak, kelak sebelum hari kiamat akan muncul lagi janji Rasulullah, kaum muslimin bersatu dalam wujud khilafah. Itu khilafah. Dan dalam sistem khilafah Pak, kalau tanya, itu enggak mungkin pemimpin jujur atau ada pemimpin yang seperti Indonesia kayak gini. Enggak mungkin. Lah kalau dalam sistem Islam itu tidak boleh secara terbuka, kritik secara terbuka. Didatangi ada seorang majelis syuro namanya, majelis syuro mendatangi untuk dinasihati.
Tapi kalau dalam sistem hari ini modern seperti demokrasi hari ini Pak, itu kritik boleh secara terbuka, boleh disampaikan, menulis surat kepada pemimpin kami yang terhormat, Anda telah melakukan pelanggaran konstitusi negara ini, Anda tidak jujur, Anda tidak memenuhi sumpah dan jabatan Anda untuk secara konsekuen melaksanakan konstitusi itu melanggar sumpah jabatan Pak. Dalam negara demokrasi, kalau dia kemudian nggak didengar, dia boleh unjuk rasa. Boleh unjuk rasa negara demokrasi. Nggak didengar, menyuarakan Palestina misalnya. Unjuk damai ngajak, ayo kaum muslimin, ayo mengajak kaum muslimin kita supaya kaum muslimin ada kesadaran bahwa sekarang Amerika sedang atau negara Yahudi sedang membombardir. Itu boleh. Saya heran ada seorang ustadz itu yang kemudian mengharam-haramkan masalah ini. Ya apa sih? Iki bukan area negara khilafah, negara Islam. Amir nek Saudi gak iso Pak, gak bisa. Ini Indonesia ini menyepakati demokrasi, beda, jangan disamakan. Jadi kalau saya, sikap saya, kalau selama ini tertib, damai, menyerukan sesuatu yang baik kepada masyarakat, ya, kepada pemimpinnya, tidak onar, tidak itu istilahnya, tidak tidak anarkis. Ya tidak ada masalah Pak. Jadi gitu, jenengan maksud saya kita harus proporsional. Ojo lah, masuk dikatakan haram begitu. Ustadz sampai kemudian itu ustadz bid'ah. Ini ustadz enggak ustadz sunnah. Ya apa sih? Masuk yang ngono, janganlah. Kita bersaudara. Kaum muslim ini bersaudara. Ustadz ini termasuk ustadz ini bersaudara. Jangan terlalu istilahnya memvonis saudaranya telah keluar sunnah gara-gara mendukung demonstrasi misalnya masalah ke Palestina. Teman-teman kaum muslimin melakukan demonstrasi Palestina. Yang di situ begitu dikatakan sesuatu yang haram, sesuatu yang bid'ah. Enggak. Ini bukan area sistem Islam. Kalau sistem Islam enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Sistem Islam ada istilahnya mekanisme yang ditempuh. Bagaimana menasihati seorang pemimpin. Tapi pemimpin itu dalam Islam Pak, itu bedanya. Pemimpin dalam Islam itu dicintai. Ya, didoakan. Khutbah Jumat bahkan didoakan. Dulu kita di zaman awal-awal kemerdekaan Pak, awal kemerdekaan itu khutbah Jumat, saya masih punya ustadz Pak, Surabaya ini Pak, Surabaya, masih ada masjid yang bertahan khutbah Jumat itu tetap di dalam bahasa Arab. Saya dulu ketika ustadz saya ngomong situ, saya tanya, di mana ustadz? Di Jagir, Pondok Jagir. Saya karena kepingin tahu, saya datang langsung ke sholat di Pondok Jagir itu. Bener Pak, hebat khutbahnya semuanya dalam bahasa Arab. Lah iki kapan masyarakatnya nggak ngerti, itu kan pondok Pak, pondok ngerti, saya ngerti. Lah dulu kita kaum muslimin ini dididik oleh para wali songo ngerti bahasa Arab. Tapi semenjak kemudian sekularisme, wes ini dipisahkan, bahasa Arab nggak penting, nggak diajar nona. Nggak diajarkan di sekolah-sekolah, nggak diajarkan di kurikulum, masyarakat nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Ngerti nih cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ngerti itu lagi tuh Pak maksudnya. Iya Pak ya.
Ya Pak, pertanyaannya bagus Pak. Gitu. Jadi kita ini bukan hidup di negeri, maksudnya sistem Islam, maka memang boleh mengkritik pemimpin secara terbuka, membuka surat anu boleh. Kalau di dalam Islam itu beda. Pertanyaan jenengan saya bawa di dalam, kalau di dalam Islam seperti ini, kalau di dalam sistem demokrasi itu ada mekanisme secara terbuka boleh mengajukan. Gitu Pak. Pasal 28. Setiap orang berhak di dalam apa? Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat. Betul Pak? Tidak boleh diem. Kalau di dalam Islam itu boleh Pak. Setiap ada kemaksiatan, baik di dalam sistem Islam atau tidak dalam sistem Islam, tidak boleh diem. Namanya Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaron, siapapun yang melihat kemungkaran, satu, falyughayyirhu biyadihi. Saya kapan hari ini jenengan tanya Pak Rahman ada di sini. Saya karena jadi RT itu boleh, maka saya daftar jadi salah satu kandidat. Karena saya kalau punya kekuasaan di RT, saya akan bisa ngubah masyarakat ini. Seperti RT saya dulu. Kalau enggak sholat subuh, enggak dilayani. Enggak dilayani administrasi. Saya mau meneruskan yang Pak RT ya dulu itu, atau itu. Bagus itu. Enggak sholat subuh, laki-laki, enggak dilayani apa namanya administrasi RT. Kalau dia muslim, bagus. Gitu kan? Gitu. Akhirnya Pak, saya kalah, tapi hanya jadi wakil. Lumayan jadi wakil RT. Masih bisa ngomong ke masyarakatnya, lo gitu. Gitu Pak. Falyughayyirhu biyadihi. Penting, penguasa itu penting Pak. Fa'il lam yastati fabilisani. Kalau enggak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan. Ngomong gitu. Ojo menengai ngomong. Fa'il lam yastati fabiqolbihi. Sekarang hari ini kita ini cuman ngelus dodo Pak. Ya Allah, kayak tadi itu. Ya Allah, Pak Prabowo sampai ngerahno berapa? 6.000 TNI untuk jaga apa ini? Kejaksaan. Yo dongakno wis muga-muga wae Pak. Anak kuat-kuatan. Kuat-kuatan gitu. Polisi ini lho ya opo? Polisi ini rusak. Kudune diganti Kapolri itu. Mas kalian insya Allah kita ketemu lagi Pak ya. Bulan depan insya Allah ya. Nah insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada khilaf, kalau ada pertanyaan yang mungkin nggak sesuai. Tapi itu yang saya tahu, dan kalau ada khilafnya saya istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.